Joko Tingkir diangkat sebagai lurah prajurit pengawal Sultan Demak. Berhasil dengan gemilang melewati ujian keprajuritan pasukan pengawal Sultan. Nama Joko Tingkir seketika dikenal dan merebak di kalangan istana. Identitas Joko Tingkir sebagai putra Ki Ageng Pengging pun sudah banyak yang tahu. Banyak para pejabat Demak yang kagum pada ketangkasan Joko Tingkir. Namun sebagian pihak bergulir pula sebuah kecemasan. Sunan Kudus adalah salah seorang yang mencemaskan hal tersebut. Dia mengutarakan kecemasannya atas maksud putra Ki Ageng Pengging di lingkungan Istana Demak kepada Sultan Trenggana langsung. Namun Sultan Trenggana sudah terlanjur menyukai Joko Tingkir. Kecemasan Sunan Kudus tidak begitu ditanggapi Sultan Demak. Dan manakala Sultan Trenggana melantik Joko Tingkir sebagai lurah prajurit pengawal Sultan Demak, maka gegerlah seluruh prajurit. Adanya yang diam-diam menolak dan tidak puas atas keputusan tersebut. Namun banyak pula yang bergembira mendengar keputusan Sultan. Dan masa depan Joko Tingkir sudah nampak di depan mata. Kemanapun Joko Tingkir kerap kali diuji. Sebagai lurah prajurit pengawal Sultan, Joko Tingkir mampu memberikan rasa aman bagi Sultan Trenggana. Pernah suatu ketika manakala Sultan Trenggana tengah melakukan perburuan di hutan, Joko Tingkir berhasil menyelamatkan Sultan Trenggana dari serangan gerombolan gerilyawan Majapahit. Joko Tingkir mampu mengusir gerombolan gerilyawan tersebut tanpa pertempuran sama sekali. Pemimpin gerombolan mematuhi perintah Joko Tingkir, sang putra Ki Ageng Pengging, untuk tidak meneruskan penyerangannya. Begitu juga suatu ketika saat Joko Tingkir mengawal Sultan Trenggana yang tengah berkunjung ke wilayah bagian Demak melalui rute menyeberangi sebuah sungai. Joko Tingkir mampu mengundurkan gombalan gerilyawan Majapahit pula yang tengah menyerang secara tiba-tiba rombongan Sultan Trenggana. Joko Tingkir mengundurkan mereka tanpa pertempuran sama sekali. Sultan Trenggana merasa sangat terlindungi dan aman dengan Joko Tingkir yang berada di sampingnya. Joko Tingkir sangat dekat dengan Sultan Trenggana, lebih dekat daripada pejabat-pejabat yang lain, seperti Sunan Kudus maupun Fathahillah, sang Senopati Demak Bintara. Keselamatan Sultan benar-benar terjaga apabila Joko Tingkir melakukan pengawalan seluruh laskar Majapahit yang masih bergerilya dengan menghormati dan menyegani putra Ki Ageng Pengging tersebut. Apa yang disampaikan oleh Ki Ganjur terbukti sudah, dan Sultan Trenggana semakin menyayangi Joko Tingkir. Pada suatu ketika Sultan Trenggana mengeluarkan maklumat khusus, membuka kesempatan kepada pemuda-pemuda Demak untuk mengabdi sebagai pasukan pengawal Sultan. Sultan Demak menghendaki jumlah personil pasukan pengawal ditambah dengan mengambil personil baru di luar personil angkatan yang sudah ada. Setiap pemuda harus melewati ujian-ujian yang tidak mudah. Banyak yang berhasil, tapi lebih banyak pula yang gagal. Joko Tingkir mendapat tugas melakukan penyelesaian dan pengujian. Konon seluruh pemuda yang berhasil dari padepokan-padepokan di pelosok tanah Jawa banyak yang berdatangan dengan mengandalkan kesaktian yang telah mereka peroleh dari guru masing-masing. Para pemuda ini mencoba peruntungannya di Demak Bintara. Pemberontakan Ki Ageng Sela. Ada kejadian menarik. Putra Ki Getas Pandawa, guru Sultan Trenggana yang bernama Ki Ageng Sela, ikut mendaftar. Padahal Ki Ageng Sela sudah memegang jabatan berbagai kepada pasukan bersenjata Demak yang ditugaskan di daerah Sela. Sultan Trenggana jelas-jelas tidak mau mengambil personil calon pasukan pengawal dari personil angkatan bersenjata yang sudah ada. Namun mengingat Ki Ageng Sela masih merupakan putra gurunya, Sultan Trenggana terpaksa menyuruh Joko Tingkir untuk mencatatnya dalam daftar calon-calon anggota pasukan pengawal yang hendak diuji. Namun saat menguji Ki Ageng Sela, Sultan sendiri yang akan memutuskan hasilnya, bukan Joko Tingkir.
Saat hari pengujian Ki Ageng Sela, Sultan Trenggana hadir menyaksikan. Seperti saat menguji Joko Tingkir, Ki Ageng Sela diadu dengan 3 ekor benteng liar sekaligus, dan 2 ekor benteng ditaklukkan dengan mudah oleh Ki Ageng Sela, dan manakala tinggal seekor benteng lagi. Saat keris, Ki Ageng Sela berhasil menghujam ke leher benteng. Darah benteng tersebut muncat ke wajah Ki Sela. Ki Ageng Sela memelingkan wajahnya jijik. Sultan Trenggana tersenyum. Saat itu juga beliau memutuskan bahwa Ki Ageng Sela telah gagal dalam menempuh ujian. Sultan berkata, "Sela, kamu tidak diterima sebab kamu masih jijik dengan cara." Ki Ageng Sela marah mendengar keputusan Sultan. Dia kembali ke Sela dan mengumpulkan seluruh pasukan yang berada di bawah komandonya. Beberapa minggu kemudian, ibu kota Demak dikagetkan dengan ngamukan pasukan Demak sendiri di area keraton. Fathaillah sebagai Senopati Agung Demak mendapat laporan bahwa pasukan Demak yang ditugaskan di daerah Sela dipimpin langsung oleh Ki Ageng Sela tengah mengamuk di istana. Fathaillah segera menghadap Sultan Trenggana dan memohon izin untuk menggembar Ki Ageng Sela beserta pasukan Demak yang bersamanya. Namun Sultan Trenggana melarang Fathaillah untuk menggembar pasukan yang membelot tersebut secara sungguh-sungguh. Jika memang memungkinkan, hindari korban seminimal mungkin. Dan pesan Sultan kepada Fathaillah agar Senopati Demak tersebut memberikan ruang kepada Ki Ageng Sela agar biasa leluasa masuk area keraton. Sultan Trenggana berkehendak untuk menghadapi Ki Ageng Sela sendiri jika memang dia berani masuk ke istana. Fathaillah segera melaksanakan perintah. Di area istana, Sultan Trenggana menunggu kemungkinan Ki Ageng Sela memang berani memasuki area istana yang sangat dibuka untuknya. Hanya pasukan Ki Ageng Sela yang akan ditahan. Ki Ageng Sela sendiri sengaja diberikan keleluasan memasuki istana. Sultan Trenggana memiliki seekor kuda dengan dikawal para pasukan pengawal Sultan yang dipimpin oleh Joko Tingkir. Dan benar, manakala di luar istana tengah terjadi pertempuran, nampak seorang penunggang kuda memacu kudanya memasuki area keraton dengan beraninya. Joko Tingkir waspada. Dia memberikan isyarat agar seluruh pasukan pengawal siaga. Pasukan pengawal bergerak mengitari Sultan Trenggana. Posisi bulan kini berada di tengah-tengah seluruh pasukan. Ki Ageng Sela dengan beraninya memacu kuda sembari memegang senjata tunus. Sultan Trenggana tanggap. Dari atas punggung kuda, Sultan merentangkan busur panah dan melepaskan beberapa anak panah. Sasarannya bukan tubuh Ki Ageng Sela, namun kuda tunggangannya. Begitu anak panah yang dilontarkan Sultan Trenggana mengenai sasaran di kaki kuda di Ki Ageng Sela, sontak kuda meringkik nyaring dan tersungkur rubuh. Otomatis Ki Ageng Sela ikut jatuh tersembab. Dalam posisi seperti itu, Joko Tingkir memerintahkan pasukannya mengepung Ki Ageng Sela. Ki Ageng Sela tidak berdaya. Tombak-tombak tajam prajurit mengawal Sultan terarah ke tubuhnya yang masih jatuh tertunduk di dekat kudanya yang roboh meringkik-ringkik. Sultan memacu kuda mendekat ke arah Ki Ageng Sela. Dari atas kuda, Sultan berkata, "Sela, jelas sudah terlihat kamu sangat sembrono dalam melakukan penyerangan. Seorang pemimpin pasukan tidak seharusnya meninggalkan pasukannya sendiri saat pertempuran tengah berlangsung, apalagi berani menyerang pusat kekuasaan musuh sendiri pula. Dan Ki Ageng Sela harus bertanggung jawab perbuatannya." Ki Ageng Sela ditahan di Demak Bintara. Sesungguhnya ada pemicu lain yang membuat Ki Ageng Sela berani coba-coba melakukan pemberontakan kecil tersebut. Ki Ageng Sela meyakini bahwa dari keturunan Tarub, yaitu keturunan Raden Bondan Kejawen, sesuai ramalan Prabu Brawijaya kelima, eyang buyut Ki Ageng Sela bahwasanya kelak dari keturunan Tarub akan tampil menjadi raja tanah Jawa. Wahyu keprabuan tersebut belum saatnya turun ke keluarga Tarub pada masa itu. Wahyu itu akan jatuh kepada cicit Ki Ageng Sela, yaitu Panembahan Senopati, yang kelak mendirikan Kesultanan Mataram pada tahun 1575 Masehi. Atas kebijaksanaan Sultan Demak, kesalahan Ki Ageng Sela diampuni
Dia tetap dipercaya memimpin pasukan di daerah Sela, walau terbatas hanya dengan 250 personil semata. Joko Tingkir terusir dari Demak. Proses pendaftaran calon pasukan pengawal Sultan berlanjut setelah peristiwa Ageng Sela. Suatu ketika datang seorang pemuda perawakan tinggi besar dengan janggut ditumbuhi bulu lebat. Dia mengaku bernama Dandung Awuk. Dandung Awuk adalah pemuda yang terkenal sakti mandraguna. Beberapa anggota pasukan mengawal memberikan informasi kepada Joko Tingkir bahwa Dandung Awuk pernah dicurigai terlibat pemberontakan Raden Suryawiyata. Saat mendaftar, Dandung Awuk sesumbar bahwa dirinya gatal ingin menghancurkan laskar-laskar Majapahit yang masih banyak melakukan perang gerilya. Dia ingin mengadu kesaktian dengan mereka. Kalau sehari tidak memukuli orang-orang Majapahit, tangannya terasa gatal. Mendapat laporan seperti itu, diam-diam Joko Tingkir marah. Sontak dia datang sendiri ke tempat pendaftaran. Melihat kelahiran Joko Tingkir, beberapa pasukan memberikan tempat. Joko Tingkir lantas duduk bersila berhadap-hadapan dengan Dandung Awuk. Jika Joko Tingkir sendiri yang menyatakan keberatan dengan pengajuan diri Dandung Awuk untuk mendaftar sebagai calon pasukan pengawal Sultan. Demak membutuhkan orang-orang yang mampu menghargai semua lapisan. Demak sudah kebanyakan orang-orang kolot. Dan Dandung Awuk tersinggung. Dia kemudian berkata, "Apakah karena Raden Joko Tingkir masih pewaris sah tata Majapahit, sehingga Raden tidak menyukai saya? Ingat Raden, ini Demak bukan Majapahit, dan Majapahit sudah tidak ada apa-apanya lagi." Joko Tingkir diam, lalu dia mempersilahkan Dandung Awuk untuk meninggalkan tempat tersebut. Dandung Awuk semakin lancang. "Jika Raden tidak terima, boleh kita mengadu kesaktian atas nama pribadi antara Dandung Awuk dan Joko Tingkir, bukan antara Dandung Awuk dengan seorang lurah prajurit pengawal Sultan Demak." Gegerlah sudah yang hadir mendengar perkataan Dandung Awuk, baik para prajurit pengawal Sultan maupun para pemuda yang sedang mengantri menunggu giliran mendaftarkan diri. Jika Joko Tingkir menggubris dan Dandung Awuk pun tidak juga segera pergi meninggalkan tempat tersebut, maka bangkitlah amarah Joko Tingkir manakala Dandung Awuk sesumbar. "Ketahuilah Raden, badan saya ini terasa gatal semua jikalau sehari saja tidak dihujani senjata oleh orang Majapahit." Joko Tingkir memberi isyarat kepada seorang anak buahnya untuk mendekat. Joko Tingkir membisikkan sesuatu. Lantas prajurit tersebut memerintahkan seluruh yang hadir menepi untuk memberikan ruang lebar. Tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi, dan semua orang jadi tahu apa yang bakal terjadi ketika Joko Tingkir berkata kepada Dandung Awuk, "Jika memang itu maumu, mari kita buktikan bersama siapa yang lebih sakti. Aku akan mencoba kesaktianmu dengan sedak ini." Saat itu Joko Tingkir tengah memegang sadak. Sadak adalah alat penumbuk buah gambir di mana hasil tumbukan tersebut dipakai sebagai bahan campuran untuk mengunyah sirih. Dandung Awuk mendengus melihat beberapa prajurit telah membuat kalangan atau tempat yang cukup luas untuk adu kesaktian. Dandung Awuk segera meranjuk dari bersila, lantas bergerak ke arah tengah-tengah kalangan yang telah disediakan. Di sana dia berdiri gagah dan membuka dadanya lebar-lebar. Terlihat Dandung Awuk mencabut keris, kemudian menghujankan keris itu berkali-kali ke dada dan prajuritnya sendiri. Tidak ada luka sedikit pun di tempat mana ia menghujankan senjata tersebut. Joko Tingkir beranjak, dia menuju kalangan dengan disaksikan oleh para prajurit dan para pemuda yang ada dada berdebar. Kini Joko Tingkir dan Dandung Awuk berdiri berhadap-hadapan. Di tengah Joko Tingkir tergenggak sadak melihat apa yang dipegang Joko Tingkir. Dandung Awuk sedikit mendengus, keris aja tidak mampu melukai tubuhnya apalagi sebuah sadak. Begitu Dandung Awuk bergumam dalam hati. Sesaat keduanya masih diam di tempat masing-masing. Dan sedikit kemudian Joko Tingkir tiba-tiba bergerak cepat menusukkan sadak ke dada Dandung Awuk. Dandung Awuk membuka dada lebar-lebar dan Dandung Awuk menjerit keras manakala sadak di tangan Joko Tingkir menancap dalam tepat di jantungnya. Darah muncrat dari sana.
Dedung Awuk menggeram. Tikaman Joko Tingkir tepat mengenai organ vital. Tubuh Dedung Awuk bergetar hebat. Sedikit kemudian jantung berdedup, lantas roboh menegluk. Dedung Awuk tewas seketika. Gegerlah seluruh yang hadir. Kejadian tersebut dilihat oleh beberapa prajurit yang kebetulan hadir di tempat tersebut. Mereka lantas menghadap Sultan Trenggana, melaporkan kejadian terbunuhnya seorang calon pasukan pengawal Sultan di tangan Joko Tingkir. Sultan Trenggana murka, beliau seketika itu juga memerintah Joko Tingkir untuk menghadap. Pada hari itu Sultan Demak melepas jabatan Joko Tingkir sebagai lurah prajurit pengawal Sultan. Bahkan Joko Tingkir diusir dari lingkungan Istana Demak. Joko Tingkir yang memang merasa bersalah menerima keputusan tersebut. Namun diam-diam dengan diusirnya Joko Tingkir dari istana, Nimas Sekar Kedaton adik Ratu Kalinyamat menangis dan merasa kehilangan. Setelah berpamitan kepada Ki Ganjur, Joko Tingkir pun meninggalkan ibu kota Demak Bintara. Panjang lebar Ki Ganjur memberikan nasihat kepada keponakannya yang terlihat sangat terpukul tersebut. Dan Ki Ganjur pun akhirnya dengan berat hati melepaskan Joko Tingkir. Joko Tingkir tidak pula ketingkir. Dia merasa malu kepada ibunya, Nyi Ageng Tingkir. Dia tidak mau pulang membawa kegagalan dan aib, bukannya pulang membawa kebanggaan bagi ibunya. Joko Tingkir memutuskan menuju ke Pengging. Tidak banyak orang Pengging yang tahu kehadiran Joko Tingkir. Diam-diam dengan menyamar sebagai seorang pengembara, Joko Tingkir menuju ke Pura Dalam Agung Pengging. Pura yang dulu dibangun oleh ayahandanya, Ki Ageng Pengging. Dengan meminta izin kepada pemangku pura, Joko Tingkir berniat berdiam diri untuk beberapa hari. Sang pemangku tidak mengenal Joko Tingkir sebagai putra Ki Ageng Pengging. Dia memberi izin kepada Joko Tingkir untuk tinggal di pura karena menyangka Joko Tingkir adalah seorang pertapa pengembara yang tengah menjalankan laku spiritual. Joko Tingkir sudah berniat sebelum mendapatkan petunjuk niskala, dia tidak akan beranjak pergi dari pura tersebut. Tapa brata, yoga, dan samadhi dilaksanakannya dengan hati pedih. Joko Tingkir memohon kemurahan Hayang Widi untuk berkenan memberikan petunjuknya. Siang dan malam Joko Tingkir tak lepas-lepas mengucapkan japa dari mulutnya. Jika leher berjapa, Joko Tingkir bermeditasi. Jika lelah bermeditasi, Joko Tingkir berbaring diam hingga kadang-kadang tertidur. Dengan uang yang dimilikinya, Joko Tingkir setiap pagi turun ke desa mencari makan, hanya sehari semalam sekali. Selepas itu dia berpuasa. Joko Tingkir mencoba menghindari kecurigaan warga Pengging dengan selalu berpindah-pindah saat membeli makanan. 7 hari telah berlalu. Joko Tingkir tetap teguh menjalankan tapanya, dan pada malam ke-7 Joko Tingkir merasa kelelahan. Tak sengaja dia tertidur di kala meditasinya. Saat tidur, Joko Tingkir merasa melihat seberkas cahaya meluncur deras dan berhenti tepat di depannya. Cahaya itu pelan berubah menjadi sosok manusia, sosok lelaki yang gagah dan tampan dengan tubuh yang mendedarkan sinar luar, biasa, lembut, dan terang. Antara sadar dan tidak, Joko Tingkir melihat sosok lelaki itu tersenyum kepadanya dan berkata, "Anakku Karebet, janganlah berlarut-larut, kamu bersusah hati. Sudah anakku, besok pagi bersama dengan terbitnya matahari dari ufuk timur, berangkatlah dari sini. Pergilah ke Duku Banyu Biru, mengabdikan kepada Ki Ageng Banyu Biru. Di sana tempat kamu mendapatkan kemuliaan dan terang dalam hidupmu." Joko Tingkir menyembah dan bertanya, "Siapakah yang hadir di depan saya?" Sosok itu menjawab dengan senyum penuh kedamaian, "Ketahuilah anakku, aku ini adalah Ki Ageng Kebo Kenanga, atau Ki Ageng Pengging, ayahandamu yang sesungguhnya." Joko Tingkir kaget serta merta dia langsung menghambur dan membubruk sosok tersebut sambil menangis. Tangisan kerinduan Joko Tingkir yang tertahankan selama ini pecah sudah. Diciuminya kaki sosok Ki Ageng Pengging tersebut dengan burayan air mata. Dan Joko Tingkir lebih terperanjat lagi manakala dirasakannya ada sosok lain yang hadir dan tengah mengelus-ngelus kepalanya. Joko Tingkir mencoba beringsuk untuk melihat siapakah dia, dan Joko Tingkir melihat sosok wanita cantik sembari tersenyum, bersimpun di dekatnya dan membelai kepalanya. "Kanjeng Ibu?" Suara Joko Tingkir tercekat haru. Sosok wanita itu mengangguk pelan dan menjawab,
Iya anakku, aku ibumu. Nyi Ageng Tingkir. Tangis Joko Tingkir kembali memecah tak terbendungkan. Diciumnya kaki ibunya. Terdengar suara Ki Ageng Pengging lembut. Karabet, sudahlah anakku, ingat-ingatlah pesanku. Manusia utama senantiasa memegang teguh ketentuan dharma. Jangan pernah putus memuji Hayang Widi, siang dan malam. Di sana kedamaian dan kemuliaan akan engkau dapatkan selama tinggal putraku Karabet. Dan sosok Ki Ageng Pengging beserta Nyi Ageng Pengging pun lenyap seketika dari hadapan Joko Tingkir. Bersamaan dengan itu, Joko Tingkir bersadar dari meditasinya. Air mata masih membasahi kelopak matanya. Dan seketika itu juga Joko Tingkir bersujud syukur kepada Hayang Widi. Semalaman penuh Joko Tingkir tak dapat membincangkan mata sedikit pun. Keesokan harinya, tepat ketika matahari menyembul di ufuk timur, Joko Tingkir berpamitan kepada Pamangkupura. Ki Ageng Banyu Biru adalah pemimpin sebuah padepokan Siwa Buddha. Sampai sekarang saya tidak mengetahui pasti di mana letak padepokan Banyu Biru. Damar Sasangka. Banyak para siwa yang berguru kepada beliau. Kebanyakan adalah mereka-mereka yang masih tetap teguh memegang ajaran Siwa Buddha. Ki Ageng Banyu Biru memiliki 2 orang adik laki-laki, yaitu Ki Mas Wila dan Ki Mas Warugil. Di sana sudah beberapa waktu yang lama telah menetap dan berguru seorang pemuda keturunan Prabu Brawijaya kelima, Ki Mas Manca. Ki Mas Manca adalah keturunan Arya Jembuleka kedua, sedangkan Arya Jembuleka kedua adalah putra Arya Jembuleka pertama. Dan Arya Jembuleka pertama adalah putra selir Prabu Brawijaya kelima. Ki Ageng Banyu Biru yang mewaksikta batinnya pagi itu memerintahkan para siwa membersihkan padepokan. Tak ada yang mengetahui apa maksud beliau. Hanya Ki Mas Manca yang diberitahu bahwasanya sore hari nanti akan datang seorang tamu keturunan Prabu Brawijaya kelima yang hendak berguru ke padepokan tersebut. Dan benar menjelang selesai sadya sore atau sembahyang sore, seorang pemuda nampak memasuki padepokan serta meminta izin kepada seorang centrik siwa untuk bertemu dengan Ki Ageng Banyu Biru. Centrik tersebut segera menghadap Ki Ageng dan Ki Ageng serta-merta memerintahkan Ki Mas Manca untuk menyambut kedatangan pemuda tersebut yang tak lain adalah Joko Tingkir. Joko Tingkir terkejut juga mendapati kedatangannya disambut sedemikian rupa oleh Ki Ageng. Rupanya beliau sudah tahu pasti bahwa pada sore hari itu dia akan datang ke sana. Di depan Ki Ageng Banyu Biru, Joko Tingkir menceritakan apa sebabnya hingga dirinya sampai ke padepokan tersebut. Dan pada akhirnya berkata Hayang Widi, dia sampai juga dan bisa bertemu langsung dengan Ki Ageng Banyu Biru. Ki Ageng Banyu Biru memperkenalkan Ki Mas Manca kepada Joko Tingkir. Kedua pemuda keturunan Majapahit itu saling berpelukan bahagia. Bahkan Ki Mas Manca sedemikian bahagianya sampai-sampai menitikan air mata. Ki Ageng Banyu Biru memerintahkan Joko Tingkir terdiam di padepokan untuk sementara waktu dengan ditemani Ki Mas Manca. Joko Tingkir mempelajari berbagai macam ilmu dari Ki Ageng Banyu Biru. Kini Joko Tingkir lebih mendalami ilmu kesempurnaan yang berasal dari butir-butir Upanishad Weda. Joko Tingkir benar-benar mendalami ilmu tingkat tersebut. Berbulan-bulan Joko Tingkir digembleng dengan tapa brata, yoga dan semedi. Kecerdasan dan kesesungguhnya Joko Tingkir membuat Ki Ageng sangat menyayanginya. Berbagai lontaran-lontaran rahasia Siwa Buddha dengan mudah dikuasai Joko Tingkir. Hanya dalam beberapa bulan kemudian spiritual Joko Tingkir sudah sedemikian pesatnya. Joko Tingkir yang dulu lebih mumpuni dalam olah kanuragan, kini kesadaran spiritualnya benar-benar terasa tajam berkat Ki Ageng Banyu Biru. Ki Ageng Banyu Biru bangga melihat perkembangan Joko Tingkir, dan manakala sudah dirasa cukup, Ki Ageng Banyu Biru pun memerintahkan Joko Tingkir untuk turun dari padepokan. Konon dari Ki Ageng Banyu Biru, Joko Tingkir mendapatkan aji lembu sekilan, yaitu sebuah ilmu kesaktian yang langka, yang berguna untuk melindungi tubuh dari berbagai serangan dalam batas 1 jengkal jari. Konon pula ilmu ini menyerap energi lembu Andini, seorang atma suci yang berwujud seekor lembu yang menjadi tunggangan Siwa Mahadewa.
Ki Ageng Banyubiru memerintahkan Ki Mas Manca, Ki Mas Wila, dan Ki Mas Warukil untuk menemani Joko Tingkir. Sebelum meninggalkan Padepokan, Ki Ageng memberikan sebuah taktik jitu kepada Joko Tingkir agar dapat kembali diterima oleh Sultan Trenggana. Pada setiap musim penghujan, Sultan Trenggana pasti meninggalkan ibu kota Demak dan berdiam diri di pegunungan Prawata. Banjir seringkali melanda ibu kota Demak, dan tidak banyak yang tahu bahwasanya Sultan Kerpakli terdiam diri di pegunungan Prawata tiap kali musim banjir tiba. Hanya para pasukan pengawal Sultan saja yang mengetahuinya. Untuk kembali mendapatkan kepercayaan Sultan Trenggana, Ki Ageng Banyubiru menyarankan kepada Joko Tingkir membuat sebuah konaran dengan meminta bantuan beberapa gerilya Majapahit. Konon tersebut harus mampu mengancam keselamatan Sultan Trenggana yang telah bermukim di pegunungan Prawata. Dapat dipastikan tidak bakal banyak prajurit angkatan bersenjata Demak yang berada di sana. Sebelum pasukan bantuan Demak datang dari Demak menuju pegunungan Prawata, Joko Tingkir harus secepatnya tampil menjadi sosok penyelamat. Dengan demikian, Sultan pasti akan kembali menaruh kepercayaan kepada Joko Tingkir. Pada hari yang ditentukan, Joko Tingkir, Ki Mas Manca, Ki Mas Wila, dan Ki Mas Warugil pun berangkat. Tujuan mereka adalah pegunungan Prawata. Untuk mempersingkat perjalanan dari Banyubiru ke pegunungan Prawata, keempat pemuda ini memilih menghindari jalur darat. Mereka memilih menggunakan jalur sungai. Rakit pun dibuat. Setelah rampung membuat rakit yang kokoh, keempatnya segera menaiki rakit di suatu tempat karena waktu telah menjelang sore. Keempatnya memutuskan untuk menepi dan mencari tempat bermalam di pinggir sungai. Kebetulan tak jauh dari tepi sungai. Waktu itu banyak para gadis tengah mencuci pakaian. Melihat kehadiran keempat orang asing yang tak dikenal, para gadis seketika menyingkir ketakutan. Dasar Joko Tingkir dan Ki Mas Manca yang memang masih belia, salah seorang gadis cantik di antara sekawan gadis lain, sempat digoda oleh keduanya. Gadis tersebut marah dan pulang dengan hati menongkol. Tidak yang menyangka jika menjelang malam menanjak, tempat di mana keempat pemuda ini bermalam seadanya tiba-tiba dikampung oleh orang-orang yang tak dikenal dengan senjata lengkap. Perselisihan terjadi. Apa daya empat orang melawan sebegitu banyak manusia. Pada akhirnya keempat menuruti keinginan segerombolan orang-orang tersebut. Akhirnya Joko Tingkir dan ketiga temannya tahu duduk permasalahan sebenarnya. Setelah mereka dibawa ke tempat hunian di tengah hutan, sarang para gerombolan. Tempat di mana mereka bermalam ternyata adalah wilayah hunian para gerombolan gerilya Majapahit. Dan salah seorang gadis cantik yang sore tadi mereka goda adalah anak perempuan yang sangat memimpin gerombolan. Untung begitu Joko Tingkir memperkenalkan siapa dirinya, para gerombolan gerilyawan langsung berbalik menghormatinya. 3 hari 3 malam tempat pemuda dari Banyubiru itu dijamu di sana. Arya Budeka, sang pemimpin, sangat-sangat bersukacita bertemu dengan putra Ki Ageng Pengging. Dari Arya Basukara, Joko Tingkir mendapat bantuan pasukan gerilya. Arya Baruseka juga menyarankan kepada Joko Tingkir untuk menemui Kebo Andanu, seorang pemimpin gerilyawan yang bermukim di sekitar Gunung Prawata. Setelah 3 hari 3 malam tinggal di pusat pemukiman para gerilyawan, Joko Tingkir, Ki Mas Manca, Ki Mas Wila, dan Ki Mas Wurigal pun melanjutkan perjalanan ke Panungganan Prawata. Kini perjalanan mereka diiringi oleh sebagian gerombolan gerilyawan. Untuk hendak membantu dalam babat tanah Jawa, iringan-iringan rakit rombongan Joko Tingkir ini digambarkan dalam tembang mengatur sebagai berikut. Segeralah berjalan sang rakit dengan disangga para buaya. 40 buaya pilihan yang menjaga, berada di depan dan di belakang, gitu juga berada di kanan dan di kiri. Sang rakit pun berjalan pelan. 40 prajurit pilihan ditambah para prajurit yang lain mengiringi Joko Tingkir. Perjalanan mereka pun akhirnya berhenti manakala senjata telah menjelang. Joko Tingkir beserta para laskar gerilyawan Majapahit ini akhirnya menepi untuk mencari tempat bermalam. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang kurang tepat.
Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit, Rahayu, Rahayu, Rahayu.